Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bersua lagi pada pembelajaran online. Tentunya tetap semangat karena dengan semangat kalian akan menjadi anak yang hebat. Jangan lupa giat sholat 5 waktu, giat PHBS agar imun kalian luar biasa. Hari ini jangan lupa pula bersenang-senanglah karena kita akan belajar dengan menyenangkan. Sebelum belajar, baiklah kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera, muatan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu menggali informasi dari teks non-fiksi. Yang kedua, siswa mampu menyampaikan hasil membandingkan informasi yang diharapkan dengan informasi yang diperoleh setelah membaca teks non-fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Selanjutnya, kita akan belajar menentukan kalimat utama dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi fakta atau hal-hal yang bersifat benar-benar terjadi. Contoh teks non-fiksi, artikel, berita, jurnal. Setiap paragraf memiliki kalimat utama. Kalimat utama merupakan kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Selanjutnya, kalimat utama tidak selalu berada di awal paragraf atau deduktif. Dia dapat berada di akhir atau di awal dan di akhir sebuah paragraf. Kalimat utama memudahkan kita mengetahui isi satu teks. Untuk menemukan kalimat utama dalam sebuah paragraf, kita dapat membaca keseluruhan teks. Jadi anak-anak, dalam bahasa Indonesia, ketika kalian menentukan kalimat utama, maka harus membaca teks tersebut secara cermat. Selanjutnya kita akan menentukan kalimat utama dalam teks non-fiksi. Yang pertama, kalimat utama terdapat dalam setiap paragraf. Yang kedua, kalimat utama dikembangkan menjadi paragraf dengan menambahkan kalimat-kalimat penjelas. Yang ketiga, berdasarkan kalimat utama, kita sudah memperoleh informasi yang ada di paragraf. Mari kita coba cara menentukan kalimat utama. Perhatikan teks berikut. Setiap warga negara kita memiliki hak yang harus diterima. Hak sebagai warga negara harus dipenuhi negara. Tujuan pemenuhan hak warga negara agar masyarakat hidup sejahtera. Kita memiliki banyak hak sebagai warga negara. Maka, cara menentukan kalimat utamanya kita lihat di awal paragraf. Kalimat utamanya yaitu, sebagai warga negara, kita memiliki hak yang harus diterima. Selanjutnya kita akan menentukan gagasan utama dalam teks non-fiksi. Gagasan utama adalah ide pokok atau hal yang sedang dibahas dalam suatu bacaan. Dalam suatu paragraf terdapat gagasan utama. Cara mengenal ide pokok adalah satu, membaca teks dengan cermat. Yang kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf. Mari kita simak cara-cara menentukan ide pokok. Yang pertama, mengambil dari kalimat utama. Yang kedua, mengurangi kata yang tidak perlu dalam kalimat utama. Yang ketiga, membalik kalimat utama. Dan yang keempat, menyimpulkan isi paragraf. Ayo perhatikan contoh berikut ini. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat dan bisa juga diolah menjadi manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek dengan kecap.
Dari teks tersebut, kalimat utamanya yang pertama, buah kedondong memiliki banyak manfaat. Ini kita ambil dari kalimat utama. Yang kedua, menghilangkan beberapa kata yang tidak perlu. Karena kedondong sudah menunjukkan buah, berarti kalimat utamanya kedondong memiliki berbagai manfaat. Kemudian menentukan kalimat utama yang ketiga, yaitu membalik kalimat utama. Kalau tadi buah kedondong memiliki berbagai manfaat, dibalik berbagai manfaat buah kedondong atau berbagai manfaat kedondong. Di pembelajaran selanjutnya kita akan menggali informasi dari teks non-fiksi. Kita sudah belajar menemukan kata kunci dari judul teks non-fiksi. Dari kata kunci tersebut kita bisa memperkirakan isi teks atau informasi dari teks. Kata kunci dari sebuah paragraf berupa informasi penting yang bisa kita jadikan dasar untuk membuat peta konsep. Nah, peta konsep ini menggambarkan informasi dari teks yang kita baca. Selanjutnya perhatikan contoh berikut ini, makanan sehat untuk pertumbuhan. Siswa kelas 6 SD dapat dikatakan pada masa pertumbuhan yang penting. Pertumbuhan dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah makanan. Makanan yang sehat sangat diperlukan oleh pertumbuhan badan. Maka perhatikan dari teks ini, judulnya adalah makanan sehat untuk pertumbuhan. Kata kunci judul makanan, sehat, pertumbuhan. Sedangkan kata kunci paragraf adalah pertumbuhan. Kita lanjutkan anak-anak menggali informasi dari teks non-fiksi. Informasi dari teks dapat diperoleh dengan menentukan gagasan utama setiap paragraf. Gagasan utama dirumuskan berdasarkan kalimat utama setiap paragraf. Selanjutnya kita dapat merangkum gagasan utama dalam bentuk teks. Ingat, kalimat utama biasanya ada di awal kalimat. Selanjutnya, bagaimana pedoman menyusun peta konsep? Yang pertama, membaca keseluruhan isi teks bacaan. Yang kedua, menentukan informasi utama yang akan dikembangkan. Yang ketiga, mencatat kata kunci dari informasi yang dikembangkan. Dan yang keempat, mengembangkan peta konsep, bisa berupa gambar, simbol, warna, atau diagram. Kalian pernah melihat satu mind map? Nah, itu juga merupakan peta konsep. Ketika kemarin kita belajar di semester 1 dengan 5W1H, itu juga namanya peta konsep. Selanjutnya kita akan belajar menyajikan informasi penting dalam bentuk infografis. Caranya yang pertama, buatlah rangkuman dengan cara memindai atau scanning, yaitu teknik membaca sekilas atau cepat tetapi teliti. Teknik ini digunakan cara cepat untuk menemukan kata kunci. Setelah menemukan kata kunci, silakan anak-anak membuat rangkuman dengan baik. Nah, apa yang dimaksud dengan infografis? Bentuk penyajian data dengan teks tambahan ilustrasi yang baik. Bagaimana belajar hari ini? Semoga mudah dipahami. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca rangkumannya, buku tema 6-nya. Kemudian anak-anak, agar kalian lebih paham, silakan tugas dari Bahasa Indonesia KD 3.8, kerjakan LKS halaman 9, kemudian di KD 4.8, bacalah buku tema halaman 46 sampai 47. Tentunya setelah membaca, silakan anak-anak menentukan kalimat utamanya dan gagasan utamanya. Ada 4 paragraf yang belum ditentukan kalimat utama dan gagasan utamanya. Sekian dulu pembelajaran pagi ini. Agar apa yang kita pelajari mudah dipahami, kita akhir bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manjada wajada.